Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan melanjutkan materi psikologi kepribadian tentang teori trait dan faktor dari Hans J. Eysenck. Perkenalkan, nama saya Naura Inaya Sari Putri selaku moderator, dan ada kedua rekan saya, Revani Aprilia dan Sofi Fitriani. Teman-teman, sebelum kita membahas dan mengupas tuntas tentang teori trait dan faktor ini, alangkah baiknya kita mengetahui dulu nih siapa pencetus teori tersebut. Berikut adalah biografinya. Namanya adalah Hans J. Eysenck dan beliau lahir di Jerman tanggal 4 Maret 1916. Ada beberapa not penting di dalam biografi tersebut, yaitu ayahnya berpisah dengan ibunya saat Eysenck ini berusia 2 tahun. Eysenck kemudian dirawat oleh neneknya. Eysenck lalu mendeskripsikan neneknya sebagai seseorang yang tidak egois, sangat peduli, berjiwa altruistik, dan secara keseluruhan terlalu baik untuk dunia ini. Eysenck hidup bersama neneknya sampai usia 18 tahun ketika Nazi mulai berkuasa. Lalu pada teori trait dan faktor ini ada pandangan dasar dan prinsip dasar. Pandangan dasarnya yaitu pengukuran adalah fundamental dalam segala kemajuan ilmiah, dan bahwa dalam lapangan psikologi sebenarnya orang belum pasti tentang hal apa yang sebenarnya diukur. Taksonomi atau klasifikasi tingkah laku adalah langkah pertama yang menentukan, dan bahwa analisis faktor adalah alat yang paling memadai untuk mengejar tujuan ini. Selanjutnya, prinsip dasarnya. Jadi, Eysenck mencoba menghindari masalah yang ada dalam penilaian kepribadian dengan menggunakan pengukuran perbedaan individu yang reliabel. Dia menekankan pada keharusan pengukuran sifat kepribadian yang memadai. Pengukuran itu merupakan keharusan untuk mendapatkan suatu teori yang dapat diuji. Jika gagal, teori tersebut tidak akan disetujui. Pengukuran seperti itu juga diperlukan untuk mengidentifikasikan asumsi dasar-dasar biologis dari sifat. Teori trait dan faktor ini terdapat kriteria untuk mengidentifikasikan faktor. Apa saja sih kriteria tersebut? Nah, kriteria pertama yaitu bukti psikometri bagi keberadaan faktor harus disusun. Yang terkait dengan kriteria ini adalah faktor harus bisa diandalkan dan direplikasi. Penelitian lain dari laboratorium lain harus juga menemukan suatu faktor, dan para peneliti ini harus mengidentifikasi secara konsisten tentang ekstraversi, neurotisme, dan psikotisme Eysenck. Lalu kriteria kedua, faktor juga harus memiliki sifat warisan dan cocok dengan model genetik yang ada. Kriteria ini mengeliminasi karakteristik yang dipelajari seperti kemampuan untuk meniru pandangan pribadi yang terkenal atau keyakinan agama atau politik tertentu. Lalu ini merupakan lanjutan dari kriteria untuk mengidentifikasikan faktor. Kriteria ketiganya yaitu faktor harus masuk akal dari sudut pandang teoritis. Eysenck menggunakan metode deduktif untuk melakukan penelitiannya, dimulai dari teori dan kemudian mengumpulkan data yang secara logis konsisten dengan teori tersebut. Lalu kriteria keempat atau kriteria terakhir bagi eksistensi sebuah faktor adalah faktor harus memiliki relevansi sosial. Artinya harus bisa dibuktikan bahwa faktor-faktor yang diperoleh secara matematis memiliki kaitan, meski tidak selalu kasual, dengan variabel-variabel yang relevan secara sosial seperti ketagihan pada obat-obatan atau kecerobohan untuk melukai tanpa sengaja. Selanjutnya ada struktur kepribadian. Struktur kepribadian ini terbagi menjadi 4 hierarki, dari hierarki tertinggi sampai hierarki terendah. Hierarki tertinggi yaitu tipe atau super traits, yaitu kumpulan dari trait yang mewadahi kombinasi trait dalam suatu dimensi yang luas. Eysenck mengidentifikasi 3 tipe super trait utama yang dikenal dengan dimensi kepribadian utama. Yang pertama, ekstraversi.
yaitu kecenderungan individu untuk bersosialisasi, energik, atau menyendiri. Yang kedua itu neuroticisme, yaitu stabilitas emosional atau kecenderungan terhadap kecemasan, depresi, atau emosi negatif lainnya. Lalu yang ketiga ada psikotisisme, yaitu kecenderungan terhadap agresivitas, impulsivitas, atau perilaku antisosial. Lalu hierarki kedua ada trait, yaitu kumpulan kecenderungan kegiatan, koleksi respon yang saling berkaitan, atau mempunyai persamaan tertentu. Ini adalah di posisi kepribadian yang penting dan permanen. Tipe super trait ini terpecah menjadi berbagai sifat yang lebih spesifik. Misalnya, ekstraversi dapat mencakup sifat-sifat seperti suka berbicara, ramah, dan bersemangat. Neurotisme dapat mencakup sifat-sifat seperti cemas, mudah terganggu, dan emosional. Lalu, psikotisisme dapat mencakup sifat-sifat seperti tidak berempati dan impulsif. Lalu, berikut adalah hierarki ketiga, yaitu habit atau kebiasaan tingkah laku atau berpikir. Kumpulan respon spesifik, tingkah laku atau pikiran yang muncul kembali untuk merespon kejadian yang mirip. Ini merujuk pada pola perilaku tertentu yang sering dilakukan. Misalnya, seseorang yang ekstrovert mungkin memiliki kebiasaan sering mengobrol dengan orang asing. Atau seseorang dengan neurotisisme tinggi mungkin sering menunjukkan kekhawatiran yang berulang. Dan yang terakhir yaitu hierarki terendah, yaitu respon spesifik. Tingkah laku yang secara aktual dapat diamati yang berfungsi sebagai respon terhadap suatu kejadian. Tingkat ini merupakan tindakan atau respon spesifik dalam situasi tertentu. Contohnya, seseorang yang ekstrovert mungkin tersenyum kepada orang asing di suatu acara. Sedangkan seseorang yang tingkat neurotismenya tinggi mungkin merasa gugup saat berbicara di depan umum. Ini adalah lanjutan penjelasannya. Karena sifat memandu kita mengarah ke lingkungan tertentu dan menjauhkan kita dari lingkungan lain, ia akan mempengaruhi jenis perilaku, pengalaman, dan pembelajaran yang kita temui. Dan karenanya membentuk secara tidak langsung apapun yang kita dapatkan, sesuatu yang kemudian terasa berlawanan dengan aspek-aspek biologis atau genetik awal kepribadian kita. Selanjutnya, melakukan analisa faktor. Ada dua, yaitu satu, menentukan mana dari variabel tersebut atau skor yang berhubungan dengan variabel lain, dan sampai pada batas apa menggunakan koefisien korelasi atau menunjukkan derajat korelasi antara dua kelompok. Dua, menggunakan metode analisa faktor. Faktor-faktor yang mempresentasikan kumpulan dari variabel yang berhubungan dekat. Selanjutnya, teori sifat dan faktor. Teori sifat dan faktor itu menggunakan analisa faktor untuk mengukur kepribadian, memunculkan 5 sifat dominan yang kemudian muncul, dikelompokkan oleh Snape menjadi 3 tipe umum atau bipolar, yaitu 1. Ekstraversi atau introversi, 2. Narcisisme atau stabilitas, 3. Psikotik atau psikoerekul. Selanjutnya, kriteria dalam mengidentifikasi faktor. Ada faktor harus reliable dan dapat direplikasi, mempunyai heritability dan harus sesuai dengan model genetis yang sudah dikenal sebelumnya, masuk akal saat dipandang dari segi teoretik. Snape menggunakan metode deduktif dalam melakukan investigasi. Faktor harus memiliki relevansi sosial. Selanjutnya, hierarki organisasi perilaku. 4 tipe atau superfaktor terdiri dari beberapa sifat yang saling berkaitan. 3 sifat. Di posisi kepribadian yang semi-permanen, 2 tindakan atau koneksi yang umum, respon yang terjadi berulang dalam kondisi yang serupa, 1 koneksi atau tindakan spesifik, perilaku atau pikiran individual
bisa merupakan karakter ataupun tidak. Selanjutnya, tipe atau superfaktor bersifat bipolar, itu ekstraversi, introversi yang menghargai hubungan dengan orang lain, neurotisme, stabilitas yang beraksi berlebihan secara emosional, cemas, OCD, histeria, psikotik, superego, egosentris, dingin, tidak mudah menyelesaikan diri, impulsif, antisosial, agresif, curiga, kejam. Selanjutnya, dimensi kepribadian SJSNEC, yaitu 1. Ekstraversi dan introversi, 2. neurotisme, 3. psikostisme. Selanjutnya, psikostisme yang awalnya teori SNEC tentang kepribadian didasarkan hanya pada 2 dimensi kepribadian, ekstroversi dan neurotisme. Setelah beberapa tahun menganggap psikotisme itu sebagai faktor kepribadian sendiri, SNEC yang akhirnya menaikkan ke posisi yang sama dengan E dan N, atau SNEC pada tahun 1976, yang seperti ekstroversi dan neurotisme adalah faktor yang bersifat bipolar, di mana psikotisme berada di satu kutubnya dan superego di kutub yang lainnya. Ekstraversi. Konsep Eysenck tentang ekstraversi dan introversi sebaliknya lebih dekat dengan pengertian populer. Ekstraversi terutama dicirikan oleh perasaan sosial dan keinklusifan, namun oleh juga rasa humor, kegairahan hidup, kepekaan terhadap hal-hal yang lucu, optimisme, dan sifat-sifat lain yang mengindikasikan penghargaan terhadap hubungan dengan sesama. Eysenck dan Eysenck 1969, sedangkan pribadi introvert dicirikan oleh sifat yang sebaliknya. Neurotisme, superfaktor yang disarikan Eysenck adalah neurotisme atau stabilitas, seperti ekstraversi dan introversi. Faktor N memiliki komponen bawaan yang kuat. Orang yang skor neurotiknya tinggi sering mempunyai kecenderungan reaksi emosional yang berlebihan dan sulit kembali normal sesudah emosinya meningkat. Namun, neurotisme itu bukan neurosis dalam pengertian yang umum. Orang bisa saja mendapat skor neurotisme yang tinggi, tetapi tetap bebas dari simptom-simptom gangguan psikologis. Neurotisme. Menurut Eysenck, skor neurotisme mengikuti model stres diatesis. Diatesis stres model yakni skor N yang tinggi lebih rentan untuk terdorong mengembangkan gangguan neurotik dibandingkan skor N yang rendah. Jika menghadapi situasi yang menekan, dasar biologis dari neurotisme adalah kepekaan reaksi sistem syaraf otonom atau disebut ANS, Automatic Nervous Reactivity. Orang yang kepekaan ANS-nya tinggi pada kondisi lingkungan yang wajar sekalipun sudah merespon secara emosional, sehingga mudah mengembangkan gangguan neurotik. Ekstraversi, neurotisme, psikotisme, dan range masing-masing. Sini ada ekstraversi atau E, yaitu ada sociable, lincah, aktif, asertif, mencari sensasi, riang, dominan, bersemangat, dan berani. Selanjutnya ada neurotisme yaitu N, yaitu
kepribadian. Yang pertama itu ada tipe, yaitu organisasi di dalam individu yang lebih umum, lebih mencakup lagi. Dan yang kedua itu ada trait, yaitu sementara habitual response yang paling berhubungan satu sama lain yang cenderung ada pada individu tertentu. Dan yang ketiga itu ada habitat response, mempunyai corak yang lebih umum daripada spesifik respon, yaitu respon-respon yang berulang-ulang terjadi kalau individu menghadapi kondisi atau situasi yang sejenis. Dan yang keempat ada spesifik respons, yaitu tindakan atau respons yang terjadi pada suatu keadaan atau kejadian tertentu, jadi khusus sekali. Yang pertama itu ada perkembangan kepribadian diarahkan oleh sifat bawaan genetik namun dipoles faktor-faktor lingkungan. Dan yang kedua itu ada sifat kepribadian memengaruhi jenis situasi yang ditemukan bertentangan dihindari sekuat kita, menikmati dan mencari jenis situasi yang tidak bertentangan. Proses terbentuknya kepribadian. Peran herediter sebagai faktor penentu dalam perolehan trait ekstraversi, neurotisme, dan psikotisme juga kecerdasan. Dan yang kedua itu ada tingkah laku yang tampak atau tingkah laku pada hierarki. Kebiasaan dan respon spesifik semuanya termasuk tingkah laku neurosis dipelajari dari lingkungan. Lanjutan. Yang pertama itu ada Eysenck berpendapat inti dari fenomena neurotis adalah reaksi takut yang dipelajari atau terkondisikan. Hal itu terjadi manakala satu atau dua stimulus netral diikuti dengan perasaan sakit atau nyeri fisik maupun psikologis. Yang kedua adalah orang itu menjadi terkondisi perasaan takut atau cemasnya dengan stimuli yang baru saja dihadapinya. Dan yang ketiga itu ada jadi kecenderungan orang untuk merespon dengan tingkah laku neurotik semakin lama semakin meluas, sehingga orang itu menjadi mereaksi dengan ketakutan stimuli yang hanya sedikit mirip atau bahkan tidak mirip sama sekali dengan objek atau situasi menakutkan yang asli. Lanjutan. Yang pertama itu ada menurut Eysenck, stimulus baru begitu saja dapat diikatkan dengan stimulus asli, sehingga orang mungkin mengembangkan cara merespon stimuli yang terjadi, serta-merta akibat adanya stimuli itu tanpa tujuan fungsional. Dan yang kedua itu ada tingkah laku neurotik sehingga dikembangkan tanpa alasan yang jelas, sering menjadi kontraproduktif, semakin meningkatkan kecemasan dan bukan menguranginya. Kritik terhadap teori. Eysenck cenderung meremehkan kontribusi orang lain dan membesar-besarkan dukungan empiris bagi sudut pandangnya sendiri. Dan yang kedua itu ada beberapa psikolog yang akrab dengan karya Eysenck merasa dia seringkali mengabaikan temuan yang berlawan. Dan yang ketiga itu ada banyak psikologis yang merasa mustahil untuk menjelaskan perbedaan individual dengan hanya 2 atau 3 dimensi. Dan yang keempat yaitu ada sebagaimana yang diakui oleh Eysenck 1990, kekurangan dari karyanya adalah bahwa teori basis biologis sifat kepribadiannya, khususnya neurotisme dan psikotisme, kekurangan dukungan konsisten. Kesimpulan, teori trait dan faktor dari Eysenck adalah salah satu pendekatan penting dalam psikologi kepribadian yang menekankan bahwa kepribadian seseorang dapat dijelaskan melalui kombinasi dari sejumlah dimensi dasar. Hans Eysenck mengembangkan model ini dengan dasar
berbasis faktor untuk mengidentifikasi struktur kepribadian. Baik teman-teman semua, cukup segitu materi yang sudah kami paparkan. Dengan begitu, berakhirlah sudah presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.